Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, malam hari ini, di malam yang mulia ini, malam yang tidak ditolak doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, keluarga almarhumah Ibu Hajah Tarsumi mengambil kesempatan yang emas, nggih. Niki tepat 4 nomor boten niki. Persis. Alhamdulillah, berarti luar biasa niki, Pak. Ini dalam riwayat disebutkan malam lebaran niku doa-doa kita tidak ada yang ditolak. Ini keluarga mengambil kesempatan emas, ya, dikumpulkan, kita diundang semuanya malam hari ini untuk mendoakan almarhumah dan juga mendoakan seluruh keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga di malam yang mulia ini Allah angkat azab yang menimpa mereka, Allah jadikan kuburannya kebun daripada kebun surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita malam hari ini berkumpul dalam keadaan yang nikmat luar biasa. Kita membaca zikir, membaca takbir, membaca tahlil dengan tujuan dan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati kita semuanya. Karena orang yang menghidupkan malam hari raya, kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hatinya. Kados pundi, bagaimana menghidupkan hati niku? Menghidupkan hati niku, Pak, karena hati itu bisa mati, hadirin. Mungkin jasadnya hidup, orangnya bernafas, matanya melihat, paru-parunya masih yang bisa menghirup udara, tapi hatinya mati. Allah dalam sebuah hadis Nabi bersabda, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinir rahimi qalbun qasi, dan juga dinukul oleh seorang ulama, sesungguhnya hati yang paling jauh, hati yang paling keras ialah hatinya orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados pundi bagaimana hati itu keras, hati itu mati ketika hati itu sudah tidak bisa lagi menerima nasihat, ketika hati itu tersebut sudah tidak bisa lagi menerima wejangan-wejangan, menerima daripada bacaan-bacaan Al-Quran, sudah kaku, sudah keras sebagaimana jenazah mayit niku kalau sudah tidak ada rohnya, kalau sudah mati keras, kaku tangannya, kaku kakinya, padahal kedulu masih lemas, tapi ketika hilang roh maka menjadi kaku. Begitu juga hati kita, kalau sudah hilang rohnya hati kita itu butuh makan. Makanannya tubuh itu nasi, tapi makanannya hati niku ilmu, nasihat. Orang yang selalu mendengarkan nasihat maka hatinya akan lembut. Makanya Nabi mengancam orang yang tidak pernah hadir sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka Allah akan menyetempel hatinya, Allah akan tutup hatinya kalau dia tidak hadir sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Kenapa? Karena hati itu, hadirin, harus dikasih makan. Sebagaimana tubuh kita 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, maka akan lemas dan kemudian mati. Begitu juga hati butuh kepada asupan nasihat. Makanya istilah kita napa, Pak? Sebentar lagi ini santapan jasmani nggih. Kan enten santapan rohani, enten santapan jasmani. Kenapa disebut santapan rohani? Ya karena makanannya hati. Itu bukan istilah, tapi memang betul-betul santapan. Orang yang hatinya mati, dia akan tidak senang dengan nasihat, dia akan benci dengan nasihat. Siapapun dan apapun nasihatnya dia tidak senang. Alhamdulillah, dulu sampean malam hari ini bersama-sama mengingat bagaimana kepergian almarhumah yang sudah berangkat 40 hari yang lalu. Bukanlah waktu yang lama 40 hari ini, okay? Bukanlah waktu yang lama, tapi cepat. Akan tetapi begitulah kenyataan hidup ini, mau tidak mau pasti akan terus berjalan.
Almarhumah sudah merasakan sakaratul maut. Almarhumah sudah melewati malam-malam pertama di alam kuburnya. Kitalah yang harus ditakuti. Untuk kita sendiri yang harus waspada. Bagaimana nanti kita ketika kita meninggal dunia. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu yang begitu mulia ini, malam lebaran ini, ayo jangan sampai malam hari ini ada sedikit pun dari kita yang belum bertobat kepada Allah. Ya, kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Maka ini malam kesempatan minimal sampean baca zikir, minimal sampean baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Niki malam yang mulia, tidak ditolak doa-doa kita. Selagi doa-doa yang baik Allah akan kabulkan. Moga kesempatan emas untuk kita minta ampun kepada Allah. Doakan anak-anak kita, doakan anak-anak kita semuanya. Jangan melihat, oh saya banyak dosa, saya jelek, saya begini, saya begitu. Nabi mengatakan doaul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatih. Doanya bapak kepada anak itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Artinya pasti mandi, pasti manjur. Nabi tidak mengatakan kalau bapaknya soleh, kalau bapaknya alim, kalau bapaknya ustadz, boten. Nabi mengatakan pokoknya status dia sudah bapak, maka ketika dia mendoakan anak, maka Allah akan terima. Mungkin ini kesempatan yang emas, kita doakan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi anak-anak yang sukses dunianya, sukses akhiratnya, bisa membahagiakan orang tuanya, bisa membahagiakan bapak dan ibunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dan keluarga kita dapat berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kepergian almarhumah yang sudah lewat ini, ayo kita jadikan renungan, kita jadikan nasihat untuk diri kita. Jangan terlalu betah teng dunia niki, Pak. Nggih. Niki pesan atas perginya almarhumah niki napa? Jangan kerasan sampean di dunia. Kadang kita ini ketika banyak rezeki, ketika baru punya motor, ketika baru punya uang, terus betah di dunia. Apa buktinya betah? Ya ndak mau berpisah dengan kendaraannya, ndak mau berpisah dengan uangnya. Itu artinya betah. Padahal dia yakin dan dia mungkin hafal ayat Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul, dia hafal niki sedaya niki. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Berarti apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini pasti akan meninggalkan dunia, meninggalkan rumah, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, ini sudah ketentuan Allah yang tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa diganggu gugat. Kalau kita sudah yakin kita pasti meninggal, maka pertanyaannya, nopo, apa yang mau dibawa? Apa persiapan kita? Kalau kita saja untuk besok kita siapkan beras, kita siapkan lauk, kita beli makanan. Untuk kapan ini? Untuk besok, untuk lusa, untuk seminggu lagi, untuk sebulan lagi. Sampai siapkan beras di rumah untuk sebulan. Nah, padahal hidup di dunia tidak tahu sampai kapan kita. Tapi yang jelas kita pasti akan hidup di akhirat. Untuk yang sebulan saja kita persiapkan beras, kita persiapkan makanan, kita siapkan sembako di rumah kita. Maka untuk yang beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun di akhirat, apa yang kita persiapkan? Padahal Allah sudah mengatakan khalidina fiha abada. Kita hidup di akhirat bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Hadirin, setua-tuanya orang di dunia ini paling mentok di 90-100. Ini betul Pak? Apa ada yang lebih dari 100? Mungkin di Tegal bisa dihitung jari yang lebih dari 100. Paling tuanya orang 100. Itu kalau cuaca baik Pak. Kalau kena kolesterol, asam urat, darah tinggi, stroke, tergantung lagi nih kok. Artinya selama-lamanya kita di dunia cuman sebentar dibandingkan usia kita di akhirat. Berapa tahun di akhirat? Tidak ada batasnya hadirin. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar, yang menyiapkan untuk akhiratnya, sebagaimana kita persiapkan untuk masa depan anak-anak kita, maka persiapkan juga untuk masa depan kita, agar kita menjadi orang yang untung di dunia, untung di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan zahir kita,
kesehatan badan kita, kesehatan hati kita. Allah berikan rizki yang barokah buat kita semuanya, rizki yang halal, rizki yang dapat mencukupi kebutuhan anak istri kita, agar anak-anak kita menjadi memakan makanan yang halal, sehingga mereka senang ibadah, senang membantu orang lain, senang menolong orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kedua orang tua kita, dosa leluhur kita, kerabat kita, tetangga kita yang sudah meninggal dunia. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Bil khusus nama-nama yang telah dibacakan doanya tadi, kita berharap meminta kepada Allah agar mereka semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah, dikumpulkan rohnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakrimil arwaha minna bilika khairil anami, wakrimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Allah, muliakanlah roh-roh kami, roh orang tua kami, kumpulkan mereka dengan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu menjadikan malam yang mulia ini malam penebusan dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita dengan kita hadir acara membaca zikir, membaca tahlil, membaca istighfar. InsyaAllah bangun dari tempat ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah memberikan keberkahan kita. Malam lebaran adalah malam penyucian dosa-dosa kita, dan kita meminta kepada Allah semoga di antara kita kalau ada yang belum sholat, semoga Allah berikan istiqomah untuk bisa sholat mumpung masih ada roh di hati kita, di tubuh kita. Jangan sampai di antara kita ada yang meninggal dunia kecuali langsung masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.